Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nafisa dengan NIM 212410102034. Saya dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan kepada saya. Untuk tugasnya yaitu mengenai praktikum SQL, where, dan fungsi agregat. Untuk soal yang sudah saya kerjakan merupakan soal-soal yang tidak di-bold. Oke, baik, kita akan melihat hasil codingannya. Baik, kita akan langsung saja ke bagian yang pertama. Bagian A ini mengenai where column string dan numerik. Untuk soalnya merupakan tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Ini codingannya, fungsinya ini saya menggunakan select all from customer, di mana country-nya ini sama dengan Brazil. Jadi dia akan menampilkan semua data dari customer yang country-nya ini berasal dari Brazil. Oke, mari kita eksekusi. Nah, di sini untuk country-nya dia akan outputnya itu country yang berasal dari Brazil. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk fungsi awalnya itu ya sama, menggunakan select all from product, where di mana discontinue-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia tidak diproduksi lagi. Jadi saya menggunakan discontinue sama dengan 0. Oke, kita kita eksekusi. Ini discontinue-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini merupakan tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, di sini saya menggunakan select supplier underscore ID, kemudian company name, kemudian address yang dipisahkan dengan koma, city yang dipisahkan dengan koma, dan country as alamat lengkap dari tabel supplier, di mana country ini yang tidak sama dengan Kanada atau kecuali itu Kanada. Oke, kita eksekusi, kita run. Nah, di sini outputnya kita akan mendapatkan data-data dari company name, dari company yang dia itu berasal dari luar negara Kanada, seperti itu. Kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini wildcard and leave. Untuk soalnya yang pertama yaitu tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Saya menggunakan select all from supplier, di mana company name-nya ini mengandung kata LTD. Untuk I like ini sendiri, fungsinya merupakan untuk agar dia itu tidak spesifik gitu. Jadi bisa L-nya besar atau T-nya yang besar gitu. Tidak harus LTD yang semuanya itu kecil. Kemudian LTD ini diapit oleh tanda persen. Ini fungsinya untuk menginputkan semua nama company yang dia itu mengandung kata LTD, seperti itu. Oke, baik, kita eksekusi. Nah, di sini ada 3 data yang company name-nya ini mengandung kata LTD, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil
huruf pertama last name-nya. Ini menggunakan select all from employee, di mana live first name 1 ini lebih kecil daripada live last name pertama. Ini maksudnya gimana? Jadi dia akan menampilkan semua data dari employee, di mana live atau kirinya first name atau huruf pertamanya ini lebih kecil daripada huruf pertama last name-nya. Kemudian kita eksekusi. Nah, di sini sudah muncul. Jadi first name-nya itu lebih kecil daripada huruf pertama last name-nya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini tampilkan supplier yang huruf depannya company name dan kontak name-nya ini sama. Ini menggunakan select all from supplier, yang dimana left atau kiri untuk nama company name ini sama dengan kontak name yang huruf pertamanya itu sama. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini ada satu data yang company name dan kontak name-nya huruf pertamanya itu sama. Kita lanjut ke bagian C, where kolom bertipe tunggal. Di sini untuk soal nomor 4, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi kita menggunakan select all from employee, di mana hire date atau masuk perusahaannya itu lebih besar daripada tanggal 10 Desember 1992. Kenapa kita menggunakan tanda lebih besar? Karena di sini di soalnya itu kita disuruh mencari employee yang masuk perusahaan setelah, jadi lebih besar daripada tanggal 10 Desember 1992. Seperti itu. Baik, kita eksekusi. Nah, di sini sudah terdapat data-data dari employee yang masuknya atau masuk perusahaan atau hire date-nya itu lebih dari 10 Desember 1992. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soalnya tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan penerimanya lebih dari 10 hari. Kita menggunakan select shipped date, kemudian koma order date from order, yang dimana kita ekstrak hanya harinya saja, kita memilih harinya saja karena di sini di soalnya itu kita disuruh mencari yang penerimanya lebih dari 10 hari. Jadi kita hanya mengambil harinya saja. Extract day from age, shipped date, kemudian dikurangi dengan order date yang lebih besar dari 10 karena dia tuh lebih dari 10 hari. Jadi kita ambil lebih dari 10 seperti itu. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini ada dua kolom, shipped date dan order date. Nah, dia ini lebih dari 10 hari. Antara pemesanan dan penerimanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian D. Ini mengenai OR. Untuk soalnya sendiri, yaitu tampilkan produk yang discontinue atau stoknya itu 0. Kita menggunakan select all from product, di mana discontinue sama dengan 0, OR ini atau, unite in stoknya sama dengan 0. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini sudah menampilkan
discontinue-nya ini sama dengan 0. Dan atau unit in stock-nya ini sama dengan 0. Nah, kenapa di sini ada 1, discontinue 1? Karena kita menggunakan fungsi OR. Fungsi OR ini atau, jadi jika di sini 0, di sini 1, maka di unit in stock-nya itu 0. Jadi salah satunya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Ini kita menggunakan select all from product, di mana reorder levelnya kurang dari 10 atau unit stoknya ini lebih dari 10. Lebih dari 100. Ini jadi reorder levelnya dia kurang dari 10 atau di sini dia di unit in stock-nya itu lebih dari 100. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 30 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini kita menggunakan select first name yang dipisahkan oleh spasi, kemudian last name as nama lengkap. Kemudian kita extract year from age. Ini kita extract year karena yang kita inginkan merupakan usia dari employee, jadi kita hanya menggunakan tahunnya saja. Ini dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun dia bekerja, awal bekerja. Jadi dia akan menghasilkan masa kerja, masa kerja. Kemudian kita extract year lagi karena di sini yang diminta itu usia dari employee, jadi extract year. Ini pengurangan dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun dia lahir. Seperti itu, as usia employee. From tabel employees, di mana usia employee ini bekerja lebih dari 35 tahun atau usia employee ini lebih dari 60 tahun, seperti itu. Oke, kita eksekusi. Oke. Nah, di sini ada masa kerjanya dia itu lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Gunakan in. Ini sangat mudah sekali, jadi kita menggunakan select from employee, di mana city-nya ini di London, Seattle, dan Tacoma. Ini kita eksekusi. Nah, di sini merupakan data-data dari employee yang dia tinggal atau berada di kota-kota yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini bagian E, yaitu mengenai N. Untuk soalnya, yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Ini saya menggunakan select all from order,
di mana order date-nya ini lebih dari 25 Desember 1996, kita menggunakan tanda lebih dari. Dan extract day, karena di sini yang diminta itu hari, jadi kita hanya menggunakan hari saja. Extract day from age cipher underscore date, kemudian dikurangi dengan order date, yang dia itu kurang dari sama dengan 20. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini paling lambat 20 hari. Jadi 20 hari ini juga termasuk. Seperti itu. Oke, kita eksekusi. Oke, kita eksekusi. Dan di sini sudah terdapat ini hasilnya, outputnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya yaitu menampilkan produk discontinue yang stoknya lebih dari 0. Kita menggunakan select all from product, di mana discontinue-nya ini lebih dari 0. Di sini dia menampilkan data-data dari produk yang discontinue-nya itu lebih dari 0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan produk yang ID-nya itu genap dan harganya di atas $5. Kita menggunakan select all from product, di mana produk ID-nya ini genap. Jadi jika kita menggunakan, jika kita disuruh untuk mencari genap, maka kita menggunakan pembagi 2 yang sama dengan 0. Jadi dia akan menghasilkan genap dan unit price-nya itu lebih dari 5. Karena di sini dimintanya di atas $5. Jadi kita menggunakan lebih dari 5. Seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ada satu data yang dimana ID-nya itu genap, serta unit price atau harganya itu lebih dari $5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 menggunakan Bitwin. Ini saya menggunakan fungsi select all from product, di mana unit price between 5 and 10 kita eksekusi. Di sini unit price-nya dia antara 5 sampai dengan $10. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian F, gabungan dan OR. Maksudnya gabungan dari AND dan OR. Untuk soalnya, di sini tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 hari sampai 30 hari setelah pemesanan. Di sini saya menggunakan select all from order, yang dimana order date-nya ini lebih dari tanggal 25 Desember 1996, dan kita extract day dari cipher date dan order date. Okay. Cipher date dan order date. Ini pengurangan dari cipher date dan order date between
ini between 20 and 30. Kita eksekusi. Maaf, ini ada terjadi salah salah input. Oke, maaf, di sini ada beberapa yang salah. Oke. Kolom order. Nah, di sini order date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember 1996 dan di sini juga dia tuh lebih dari 30 sampai lebih dari 20 di antara 20 dan 30 hari setelah pemesanan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini menampilkan order date yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini kita menggunakan select all from order, kemudian ini di mana ship country in Brazil dan Italia. Kita menggunakan fungsi and, ship date between 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini dia akan shape country-nya itu di Brazil dan Italia saja, serta dia itu kisaran tanggalnya itu 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Seperti itu. Ini nomor 5. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Soalnya merupakan tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Sini ada beberapa typo. Oke, jadi kita menggunakan select all from employee, di mana city-nya itu in New York dan Seattle, kemudian extract-nya year from age, now, dikurangi birth date, karena kita mencari umur, jadi kita mengekstrak tahunnya saja dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir, between 50 dan 60. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini dia tidak ada datanya karena emang employee atau pekerja yang berasal dari London atau Seattle ini tidak ada yang berusia antara 50 sampai 60 tahun. Jadi sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.